crazy. Just poison the tasty. And people say, yeah, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Perkenalkan, nama saya Edgar Bansai, NIM 2422411956. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah, Prodi PGSD. Landasan pendidikan adalah dasar yang digunakan untuk mengelis kebijakan dan praktik pendidikan. Landasan pendidikan juga menjadi dasar untuk mengembangkan pendidikan dalam segala aspeknya. Landasan pendidikan penting karena menjadikan pendidikan memiliki tujuan yang jelas, mencegah kesenjangan pendidikan, menjamin pendidikan yang efektif dan berguna. Landasan filosofis adalah dasar pemikiran yang menjelaskan tujuan, nilai, dan prinsip pendidikan. Filosofis pendidikan membantu mendefinisikan apa yang dianggap penting dalam proses belajar mengajar dan bagaimana pendidikan dapat membantu individu dan masyarakat. Ada beberapa aliran utama dalam filosofis pendidikan. Yang pertama, idealisme, contohnya seperti mengajarkan sastra klasik untuk membentuk moralitas dan pemikiran kritis. 2. Pragmatisme, contohnya seperti tipe pembelajaran berbasis proyek yang menyelesaikan masalah nyata. 3. Realisme, contohnya seperti pembelajaran sains melalui eksperimen dan observasi. 4. Eksistensialisme, contohnya seperti memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih topik penelitian mereka sendiri. 5. Konstruktivisme, contohnya diskusi kelompok dan kolaborasi menyelesaikan tugas. Asas-asas pendidikan adalah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Beberapa kasus tersebut meliputi: yang pertama, asas humanistik, menekankan pentingnya mengenai individu sebagai manusia utuh. 2. Asas demokrasi, pendidikan harus menciptakan kesempatan yang sama bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. 3. Asas relevansi, materi pendidikan harus relevan dengan kehidupan siswa dan kebutuhan masyarakat. 4. Asas keterpaduan pendidikan, harus mengintegrasikan sebagai disiplin ilmu dan pendekatan untuk memberikan pemahaman yang holistik kepada siswa. 5. Kasus kemandirian, mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta problem. Landasan sosiologis, pendidikan berkaitan dengan pengaruh faktor-faktor sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Terhadap pendidikan ini mencangkup bagaimana interaksi antara individu dan lingkungan mempengaruhi proses belajar dan hasil pendidikan. Beberapa aspek penting dalam landasan sosiologis pendidikan. Yang pertama, pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga, teman, masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk sikap, nilai, dan perilaku siswa. 2. Struktur kelas sosial dapat mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan. 3. Budaya dan nilai masyarakat mempengaruhi terhadap kurikulum dan pendekatan pendidikan. 4. Interaksi sosial di sekolah, hubungan antara siswa dan guru, serta interaksi dalam kelompok dapat mempengaruhi pengalaman belajar dan perkembangan sosial siswa. 5. Pengaruh sosial dan pendidikan harus responsif terhadap perubahan sosial seperti perkembangan teknologi dan perubahan dalam norma sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis. Landasan kultural pendidikan merujuk pada pengaruh budaya dan tradisi dalam proses pendidikan. Ilmu mencangkup bagaimana nilai, norma politik, dan warisan budaya mempengaruhi cara penulisan dilakukan, serta pengaruh pendidikan dapat memperkuat atau mengubah budaya. Aspek penting dalam landasan kultural pendidikan. Yang pertama, budaya dan pendidikan. Budaya mencakup nilai-nilai kepercayaan, bahasa, dan praktik yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. 2. Nilai-nilai masyarakat mempengaruhi terhadap tujuan pendidikan, contohnya mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kerjasama dalam konteks masyarakat multi konteks sosial dan sejarah. Contohnya pendidikan di daerah yang pernah mengalami konflik mungkin menekankan perdamaian dan rekonsiliasi. 4. Pendidikan sebagai alat perubahan budaya karena seperti mengajarkan kesadaran lingkungan,
dan keberlanjutan untuk membentuk budaya ramah lingkungan. Berikut landasan psikologis. Pendidikan berkaitan dengan pemahaman tentang proses mental, perkembangan dan perilaku siswa. Dalam konteks pendidikan ini mencakup penerapan prinsip psikologis untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pengajaran. Beberapa aspek penting dari landasan psikologis. Pendidikan meliputi teori perkembangan, contohnya menggunakan permainan dan aktivitas praktis untuk anak-anak di tahap kontrak operasional, contoh usia 7-11 tahun. Teori belajar, contohnya seperti menerapkan reinforcement positif dalam mengajarkan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. 3. Motivasi, contohnya memberikan umpan balik yang konstruktif dan menghargai usaha siswa untuk meningkatkan motivasi belajar. 4. Kondisi emosional dan sosial, menciptakan suasana kelas yang positif di mana siswa merasa dihargai dan diterima. Landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan merujuk pada penggunaan pendekatan berbasis bukti dan penerapan teknologi untuk meningkatkan proses pendidikan. Ini melibatkan penggunaan penelitian dan teknologi sebagai alat untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Aspek penting dalam landasan ilmiah dan teknologi pendidikan. Yang pertama, pendekatan berbasis bukti, contohnya menggunakan hasil penelitian untuk mengembangkan kurikulum yang lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan literasi. 2. Inovasi teknologi, contohnya seperti menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif untuk menjelaskan konsep matematika secara visual. 3. Evaluasi dan penelitian, contohnya melakukan survei dan analisis data hasil belajar untuk memahami dampak perubahan metode pengajaran. Penerapan teknologi dalam pembelajaran, contohnya menggunakan video konferensi untuk menghubungkan siswa dengan pakar di bidang tertentu dari berbagai lokasi. 5. Pengembangan keterampilan abad 21, contohnya mengintegrasikan proyek kolaboratif menggunakan alat online untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akan memberikan sedikit pantun. Ubur-ubur ikan lele. Terima kasih, Le.